شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. وقيل من يأبى رسول الله؟ قال: ومن هدى إلى الجنة ومن أقصاني فقد همل. Alhamdulillah, saudara para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji-pujian, kebesaran dan keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita agungkan, kita besarkan, kita puji di atas dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Khalik, yang telah menciptakan dunia ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara, yang telah menggenggam, yang telah mengatur semua keadaan yang ada di atas permukaan dunia ini. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, maka sepantasnya tidak ada yang kita agungkan, kita besarkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Hari ini menjadi suatu fenomena di tengah-tengah masyarakat atau umat. Kadang kita pandai memuji orang, kita pandai berterima kasih kepada sesama manusia, tapi kita kadang tidak pandai bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita diminta untuk menceritakan seluruh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagai apa? Sebagai bentuk syukur kita dan supaya kita mengenal Allah, bahwa segala yang ada dalam kehidupan kita itu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakannya. Hari ini kita, Pak, kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, itu kadang 1 tahun dicerita itu kebaikannya. Lama sekali dicerita kebaikannya. Ada orang yang kasih kita uang, ada orang yang kasih kita jabatan lebih-lebih, maka dari setiap pembicaraan kita tidak ada, pokoknya orang itu baik sekali. Anggaplah ada satu orang, dia diajak oleh keluarganya di Jakarta, mau diajak ke Jakarta jalan-jalan dari Makassar, maka dia dikirim uang, beli tiket pesawat, kemudian dia berangkat ke sana. Sampai di sana dijemput di bandara, kemudian dia disimpan mana? Dikasih bermalam di hotel yang berbintang 5. Setelah itu dia dibawa jalan-jalan, menikmati liburannya di Jakarta. Setelah selesai dia pulang, dikasih lagi uang. Dikasih lagi uang ini orang. Maka ketika dia sampai ke Makassar kembali, maka tidak ada pembicaraan yang keluar dari mulut orang yang tadi ini yang diajak, kecuali kebaikan orang keluarga yang mengajaknya. Wah, itu Pak, puluhan tahun itu dicerita kebaikannya. Kalau ada dicerita pokoknya, wah ini anuku bagus sekali. Nah cerita kembali, padahal itu sudah 2 tahun, nah cerita kembali. Dia ulang kembali. Inilah kadang kita manusia, seperti itu.
Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kebaikan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, ini lebih jauh daripada orang yang memberikan tadi kepada manusia. Tapi apakah kita dalam satu hari sering bercerita tentang itu? Baik kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada sahabat, kepada siapa saja yang kita jumpai. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perintah untuk senantiasa kita membicarakan nikmat Allah supaya kita mengenal Allah, bahwa semua karunia kebaikan yang datang dalam kehidupan kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Ini kita mau belajar, Pak. Setiap hari cerita tentang nikmat-nikmat Allah taala yang Allah taala berikan kepada kita. Kemudian saudara muliakan Allah taala, kita senantiasa bersyukur kepada, berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Kata alim ulama, salawat Allah taala kepada kita ini itu berupa rahmat. Itu berupa daripada kebaikan-kebaikan. Jadi ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah taala akan turunkan rahmat dan kebaikannya kepada kita 10 kali. 10 kali. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, biasakan lisan kita mencintai, bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara muliakan Allah taala, tidak ada manusia setelah kita cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, maka tidak ada cinta kepada manusia yang melebihi cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pikirkan, risaukan, banyak doakan adalah kita semua. Ketika Aisyah radhiyallahu anha meminta doa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doakanlah aku keselamatan dunia dan akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Aisyah radhiyallahu anha, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Aisyah dunia dan akhirat. Maka mendengar doa dari seseorang yang doanya pasti diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Aisyah gembira kemudian memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku Aisyah, apakah kau senang dengan doa tersebut? Aisyah katakan, ya Rasulullah, siapa yang tidak senang? Didoakan oleh Nabiullah, Rasul Allah, kekasih Allah yang doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada istrinya, wahai istriku Aisyah, ketahuilah doa yang aku panjatkan untukmu untuk kebaikan dunia akhirat itu 1 kali, itu senantiasa aku panjatkan kepada Allah taala untuk keselamatan umatku. Coba lihat. Jadi kita ini saudara muliakan Allah taala senantiasa didoakan. Didoakan apa? Kebaikan dunia akhirat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam lisan beliau bukan bagaimana istrinya, bukan bagaimana cucunya, bukan bagaimana anak yang paling cintai Fatimah radhiyallahu anha, tetapi yang keluar dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril alaihissalam datang, maka yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku, umatku, umatku. Kita yang dipikirkan. Belum ada kita di atas dunia ini, Nabi sudah pikirkan kita. Bagaimana keselamatan kita. Bagaimana supaya kita semua berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah taala, tidak ada manusia yang seharusnya kita lebih cintai setelah mencintai Allah Subhanahu wa taala, dialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara muliakan Allah taala, bagaimana dalam hidup kita, kita biasakan lisan kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita.
Karena apabila kehidupan kita bernilai sunnah, mulai daripada tidur sampai tidur kembali, maka itulah ibadah, amal yang telah mengikat diri kita sehingga kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku, kepada umatmu, apabila mereka betul-betul mencintaiku, kata Allah, maka perintahkan mereka untuk mengikutimu. Mengikutimu menjalankan sunnah-sunnahmu, maka aku akan cinta kepada mereka. Jadi dengan kita menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan cinta dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Komplit, Pak. Menghidupkan sunnah, kita dapat cinta Allah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap enteng itu. Satu orang yang makan dengan cara sunnah, kita anggap itu biasa. Ketika kita melihat seseorang menghidupkan sunnah dalam kehidupannya, dia makan duduk dengan tangan kanannya, kemudian dia membaca doa, maka sesungguhnya dia dalam pengampunan Allah dan dia dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus terpaham dalam kehidupan kita tentang sunnah. Bukan kalau ditinggalkan tidak apa-apa, kalau dijalankan dapat pahala, enggak. Itu kepahaman orang-orang awam, Pak. Yang kita mau bahwa ketika sunnah dijalankan, maka kita akan mendapatkan cinta Allah, dan ketika seseorang mendapat cinta Allah, maka selesai masalah. Kita mendapatkan cinta dan pengampunan Allah. Maka sore muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus termenset di pikiran kita tentang pentingnya mencintai Nabi dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alim-alim ulama selalu mengulang-ulang kepada kita mukadimah yang mudah, tetapi sesungguhnya mukadimah ini memenuhi mukadimah ini memiliki kepahaman yang luar biasa apabila kita memahaminya. Apa mukadimah yang selalu disampaikan oleh alim ulama? Bahwa sesungguhnya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat itu hanya dalam amal agama yang sempurna. Yang mana amal agama sempurna? Amal agama yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka sore muliakan Allah taala, ketiga pernyataan ini telah masuk ke dalam hati kita, maka dalam pandangan kita yang ada adalah bahwa ketika seseorang itu menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, maka pasti janji Allah taala berupa kesenangan, kebahagiaan akan dia dapatkan di dunia dan akhirat. Ini yang mau jadi pandangan kita, Pak. Bahwa sesungguhnya kebahagiaan kita di atas dunia ini, kesuksesan kita di atas dunia ini hanya dalam amal agama. Sehingga sore muliakan Allah taala, apabila kepahaman ini masuk dalam hati kita, maka hari-hari yang ada dalam mindset pikiran kita, bagaimanakah kondisi agama kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Ketika kepahaman ini masuk dalam diri kita, sehingga sore muliakan Allah taala, walaupun dunia ini yang kita tinggal sekarang di dalamnya menawarkan kesenangan, menawarkan kecantikan, bahkan kelihatannya menawarkan kebahagiaan, tetapi orang yang ada dalam hati dan mindset pikirannya bahwa kejayaan, kesuksesan, kebahagiaannya dalam agama, maka dia akan mengatakan, bukan ini kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya sebagai manusia ada dalam agama. Ini penting sekali. Ini penting sekali kita masukkan mindset ini dalam kehidupan kita. Sehingga yang ada dalam kehidupan kita, apakah yang kita buat ini nilainya agama atau bukan? Ketika bernilai satu amal agama, maka itulah kesuksesan dan kebahagiaan kita. Dan ketiga, apa yang kita buat ini adalah sesuatu yang melanggar dalam agama, maka itulah kehancuran kita, saudara yang muliakan Allah taala. Maka ini mindset yang harus masuk dalam pemikiran kita. Sehingga saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang
dicontohkan oleh para sahabat. Bagaimana kepahaman agama itu masuk dalam pandangan para sahabat dalam hati-hati mereka. Sehingga sahabat, dunia itu mereka jinjing dan agama mereka junjung tinggi. Inilah karena menjadi mindset dalam kehidupan mereka bahwa agama, kesuksesan, kebahagiaan. Apapun kondisi kita, kaya, pejabat, bahkan presiden, menteri, gubernur, kalau tidak ada agama, maka yakini tidak ada kesuksesan dalam kehidupannya. Dan tidak ada kebahagiaan, walaupun dibungkus oleh dunia tentang kebahagiaan mereka. Tapi kita harus yakini, di dalam hati mereka pasti penuh dengan kegelisahan. Maka itulah sahabat menjadikan agama mereka junjung dan dunia mereka jinjing. Maksudnya apa? Ketiga agama mereka goyang. Ketiga agama mereka goyang. Mereka dengan santai, dengan ikhlas melepaskan dunia mereka dan memegang agama mereka demi menyelamatkan kesuksesan mereka yang sebenarnya. Hari ini kita lihat umat hari ini karena kepahaman itu lemah, menganggap kebahagiaan itu bukan dalam agama, menganggap kesuksesan itu bukan dalam amal. Maka ketiga, bertabrakan dunia dengan amal, maka enteng sekali sebagian orang melepaskan daripada amal, kemudian mengambil erat daripada dunia. Maka inilah penyampaian ulama ini, subhanallah, pendek tapi maknanya sangat dalam. Sehingga orang yang memahami seperti ini, hidupnya nyaman, Pak. Hanya dia pandang saja. Apakah ini kesuksesan? Di dalamnya ada amal, atau di dalamnya ada mudarat, di dalamnya ada ketidaksuksesan, maka dia tinggalkan. Ketiga amal agama, maka dia katakan inilah kesuksesan saya. Ketika dia jauh dari agama, maka dia katakan inilah kehancuran saya. Kan enak sekali hidup seperti itu. Pandangan kita agama. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, karena agama ini sangat penting dalam kehidupan kita. Menjadi kesuksesan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para sahabat, mereka betul-betul menjadikan agama ini nomor satu dalam kehidupan mereka. Kenapa saudara yang muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, bahwa pandangan sahabat itu adalah agama. Suatu ketiga, ada lewat orang di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini adalah orang yang dalam status keduniaannya, orang yang tinggi pangkatnya, orang yang dunianya bagus, kemudian dia lewat. Maka setelah orang ini lewat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, apakah engkau melihat tadi orang yang lewat? Ya. Bagaimana menurut kalian tentang orang yang lewat itu? Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, dia ini adalah orang yang kaya, dia adalah pejabat, dia adalah anak pejabat. Kalau orang ini bicara, maka semua pasti orang mendengarnya. Kalau dia melamar anak gadis, maka pasti akan diterima. Nabi SAW diam. Kemudian lewat lagi satu orang yang biasa hidupnya, pakaiannya compang-camping. Dia tidak dikenal oleh siapapun. Maka setelah itu Nabi berkata, orang yang tadi apakah kalian kenal? Ya Rasulullah. Dia ini orang biasa, tidak ada yang kenal. Dia ini kalau bicara, tidak ada orang yang kenal, tidak ada orang yang akan mendengar dia. Dianggap orang yang biasa. Tapi kemudian kalau dia melamar anak gadis orang ini, pasti ditolak. Karena dia tidak punya apa-apa. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sahabatku, ketahuilah, orang yang pertama tadi lewat, dia memiliki segalanya. Dia kalau melamar anak gadis pasti diterima. Tapi kedudukannya di sisi Allah, dia bukan siapa-siapa. Tapi orang yang kedua ini, orang yang kalian lihat, orang yang compang-camping pakaiannya kalian tidak kenal. Kalau berbicara tidak akan ada yang mendengarnya. Kemudian kalau dia melamar tidak diterima. Sesungguhnya orang ini dibandingkan dengan seluruh orang-orang yang kaya di atas dunia ini, walaupun memiliki segalanya, orang ini jauh lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi diajarkan kepada sahabat bahwa
kedekatan seseorang kepada Allah Ta'ala itu ada pada kedekatannya dalam ketaatan kepada Allah, bukan pada benda-benda dunia. Kenapa saudara muliakan Allah Ta'ala? Dunia ini tidak akan bisa. Dunia ini tidak akan bisa memberikan kita kesenangan. Dunia ini tidak akan bisa memberikan kita kesenangan. Karena kehidupan dunia ini terbatas. Dia terbatas dan judulnya akan hancur. Sesuatu yang terbatas dan akan hancur, itu tidak akan bisa memberikan kesenangan yang abadi. Tetapi amal dan ketaatan kepada Allah, itulah yang abadi. Saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama yang kita harus usahakan, bagaimana di dalam hati kita ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini diciptakan dua unsur, Pak. Dua unsur. Ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Unsur jasmani, makanannya semua dari yang nampak-nampak. Nampak-nampak. Dan wallahi demi Allah, kalau kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, maka kita akan lelah, capek, dan jasmani kita tidak akan pernah puas. Tadi saya datang kepada satu orang teman, dia pedagang besar beras. Pedagang besar beras. Kemudian saya bilang sama dia, Pak Ji, tadi pagi saya lihat kita di atas rumah lagi bikin apa? Dia bilang, anu Pak Sol, kalau pagi itu saya main-main burung. Ya untuk mengisi supaya kita menjadi senang, tenang hati apa semua. Nah, saya bilang, ikan tak yang kemarin, yang kolam? Dia bilang, itu juga masih ada. Baiklah, saya cerita dengan beliau. Saya bilang, Pak Ji, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, kalau kita mau tenang, nyaman, coba kita ikat dan kita belajar bagaimana mengikat rohani kita dengan amal. Karena kalau fisik yang mau kita tenangkan, Pak, tidak akan pernah sampai mati kita, fisik ini merasa nyaman dan tenang. Dia akan minta terus. Untuk menyenangkan mata, lain itu maunya, lain maunya. Untuk menyenangkan telinga, lain juga itu dunianya, lain. Untuk menyenangkan mulut, lain juga itu dia minta. Untuk menyenangkan pikiran, lain juga dia minta. Untuk menyenangkan badan yang lain, lain juga dia minta. Tapi hebatnya, ketika seseorang berusaha fokus menenangkan rohanianya, rohnya, hatinya, imannya dekat dengan Allah, maka seluruh tubuhnya akan ikut menjadi tenang dan nikmat. Coba lihat. Ya tidak? Maka usaha yang harus kita buat adalah bagaimana rohani kita diberi makan. Sehingga apa? Tubuh juga kita akan menjadi tenang. Sehingga Nabi SAW bersabda, dalam diri manusia ini ada segumpal darah, ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka baiklah semuanya. Tapi apabila ini rusak, maka rusaklah semuanya. Itu adalah hati kita. Hati ini tempatnya Allah, tempatnya iman, tempatnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rohaniat. Dan ketiga ini kita penuhi makanannya, maka wallahi demi Allah, maka pasti kita akan merasakan kenikmatan dan tubuh kita pun juga akan menikmati kenikmatan dan kesenangan tersebut. Tetapi kalau kita mau menyenangkan tubuh, Pak, wallahi demi Allah, sampai kita mati, tubuh ini tidak akan mendapatkan kesenangannya. Karena masing-masing ada maunya. Tadinya sudah burung, ikan lagi, apa yang dilihat itu menjadi bagus. Sebentar itu lagi, sebentar ayam lagi, sebentar ini lagi. Capek itu dia pergi menyanyi lagi, capek itu dia pergi lagi. Pokoknya macam-macam. Akan terus muncul yang namanya kesenangan-kesenangan dunia yang intinya menyenangkan fisik. Dan wallahi ketika fisik kita usahakan tenangkan, tidak akan pernah tenang karena rohani kita tidak tenang. Maka yang mau ditenangkan apa? Rohani kita. Itulah agama. Dan makanannya rohani kita, hati kita apa? Hal-hal yang berhubungan dengan amal. Maka Nabi SAW yang pertama diajarkan kepada sahabat adalah membuat hubungan rohaniat para sahabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat keyakinan sahabat betul bahwa segala sesuatu
segala sesuatu yang ada di atas dunia ini diciptakan oleh Allah, dalam genggaman Allah, dalam pengaturan Allah. Apa yang saja terjadi, manfaat mudarat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Susah senang semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bergesernya, bergeraknya sesuatu di atas dunia ini semua atas kontrol, keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang pertama masuk dalam kehidupan sahabat. Dan diajarkan kepada mereka bagaimana meyakini kampung akhirat. Iman itu Pak, beriman kepada Allah, nabi-nabi Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, kemudian qadar baik dan buruk. Tapi saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an yang paling banyak dicerita adalah tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Yaitu beriman kepada Allah, meyakini Allah, mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah, ciptaan-ciptaan Allah, dan juga mengenal kampung akhirat. Karena ketika seseorang mengenal kampung akhirat, bagaimana keadaan akhirat nanti, keadaan di kubur, bagaimana keadaan di mahsyar, di sirat, bagaimana keadaan di mizan, neraka dan sorga, maka seseorang akan melangkah dalam kehidupannya di dunia ini penuh dengan kehati-hatian, sifat takwa, dan dia akan melihat bahwa setiap apa yang dibikin di atas dunia ini, apakah menuju ke sorga atau menuju ke neraka. Kalau kita yakin dengan kampung akhirat. Karena saudara yang muliakan Allah Ta'ala, apa yang kita buat di atas dunia ini, muaranya cuma dua. Kemana muaranya? Akhirat, sorga atau neraka. Maka orang yang beriman kepada Allah, kepada kampung akhirat, dia akan hati-hati hidup di atas dunia ini. Dia akan hati-hati. Dia hanya melihat, gerakan saya ini menuju sorga, jalankan cepat. Gerakan saya, pembicaraan saya ini menuju neraka, tinggalkan cepat. Itu saja dalam pandangannya saudara muliakan Allah Ta'ala, ketika dia meyakini kampung akhirat. Dan kampung akhirat ini harus kita yakini. Makanya alim-alim ulama dalam dakwah ini mengajarkan kepada kita hari-hari bicara tentang kebesaran Allah, dan hari-hari usahakan bicara tentang kampung akhirat, sehingga kita merasa mengenal kampung akhirat, melihat kampung akhirat dengan rohaniat kita, kemudian ada rasa takut dalam diri kita terhadap keadaan kampung akhirat, sehingga kehidupan kita di dunia ini kita akan hati-hati dalam setiap langkah-langkah kita. Maka saudara yang muliakan, ini yang pertama, bicara, meningkatkan iman, bicara tentang perkara-perkara yang gaib tentang Allah, sifat-sifat Allah. Kemudian bicara tentang kampung akhirat. Kemudian saudara yang muliakan Allah Ta'ala, yang kedua, kita bagaimana mengisi hidup kita dengan amal-amal agama. Karena ketika iman seseorang meningkat, dia dekat kepada Allah, maka akan muncul ibadah amal dalam kehidupannya. Dan ini adalah makanan rohani. Sehingga Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang beriman itu Pak, apabila dia melakukan satu amal, maka dia akan merasa nyaman dan tenang. Dan apabila dia meninggalkan amal tersebut, maka dia akan dalam keadaan gelisah. Maka seperti itu seharusnya kita dalam amal. Ketika kita melakukan amal, hati kita menjadi nyaman. Dan ketika meninggalkan amal, maka hati kita menjadi gelisah. Sama orang yang makan tadi. Kalau dia tidak makan, dia gelisah. Dia seperti orang yang susah. Kalau sudah makan, maka dia menjadi tenang. Maka seharusnya dalam ibadah itu pun ada dalam kehidupan kita. Ketika kita beribadah nyaman, ketika kita kehilangan satu amal, meninggalkan amal, kita menjadi orang yang gelisah. Inilah tanda iman, saudara muliakan. Dan amal yang tertinggi untuk mengisi senantiasa rohaniat kita adalah amalan solat. Amalan solat. Solat ini saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau sampai tingkatkan bukan hanya sebagai kewajiban, tapi kita berusaha bagaimana solat menjadi satu kebutuhan. Sehingga seperti tadi, yang bahasa iman tadi, seseorang kalau dia beramal merasa nyaman, itu kebutuhan. Ketika dia meninggalkannya, tidak nyaman kehidupannya. Itu namanya kebutuhan. Sebagaimana orang yang makan, ketika dia makan, nyaman. Ketika dia tinggalkan makan, tidak nyaman. Karena kebutuhannya makan. Maka seperti itulah yang namanya ibadah sebagai kebutuhan. Tetapi saudara muliakan Allah Ta'ala, kita mau meningkatkannya lebih lagi. Yaitu
solat sebagai satu kesenangan di dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu qurratan ayun." Solat itu adalah kesenangan dan pelipur mataku. Menjadi suatu kesenangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyelesaikan masalah-masalah dengan solat. Bagaimana dalam kehidupan Nabi senang dengan solat. Ada sesuatu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, selesaikan dengan solat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah," kata Allah, mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah, melalui sabar dan amalan solat. Jadi solat ini Pak, kata alim ulama, adalah senjatanya orang-orang beriman untuk menarik pertolongan Allah Ta'ala secara ghaibiyah. Senjata. Solat ini adalah senjata terbesar orang-orang beriman untuk menarik pertolongan Allah Ta'ala secara ghaibiyah. Dan itu telah diperhatikan oleh para sahabat dan orang-orang alim-alim ulama. Para sahabat Pak, ketika mereka ada masalah, penyelesaian mereka adalah solat. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dimirajkan oleh Ta'ala, kembali ke dunia ini, menyampaikan berita tentang solat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fadilah solat, maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mulai hari ini seluruh persoalan kami telah selesai dengan solat." Coba lihat. Sehingga ketika apa saja yang terjadi dalam kehidupan sahabat, ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah orang yang sakit dari keluarganya, bahkan mereka sendiri yang sakit, ada masalah perjuangan agama yang terbentur ketika persoalan-persoalan yang besar, para sahabat telah menyelesaikan seluruh persoalan mereka dengan solat. Kita baca itu sahabat, bagaimana Sayyidina Ali menyelesaikan masalah keluarganya, masalah makan dengan solat 2 rakaat. Bagaimana Muaz bin Jabal ketika akan berdakwah, menyelesaikan perjalanan dakwanya dengan dihalangi oleh apa? Oleh gunung, dengan solat 2 rakaat sehingga gunung dengan sendirinya terbelah. Bagaimana pasukan yang dikirim melewati lautan, dengan solat 2 rakaat, yakin kepada Allah Ta'ala bahwa solat menyelesaikan masalah, maka mereka berjalan di atas lautan, saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan solat. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, kita mau belajar bagaimana menjadikan solat ini solusi dalam kehidupan kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita begitu banyak solat-solat sunnah. Kalian bermasalah dengan ekonomi kalian, maka kalian solat duha. Ada sesuatu yang lebih penting kalian susah untuk menyelesaikannya, kalian solat hajat. Banyak sekali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat-solat sunnah. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Tapi lagi-lagi saudara muliakan Allah Ta'ala, hari ini kita menyelesaikan masalah kita bukan dengan amal. Inilah kita mau belajar menyelesaikan masalah dengan amal. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbaiki amal tadi. Memperbaiki amal tadi sehingga amal ini bisa menarik pertolongan Allah Ta'ala, karena amal yang sempurnalah nanti yang akan bisa menarik pertolongan Allah. Karena solat yang sempurnalah yang akan membelah langit. Barang siapa yang solat dengan sempurna, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan berdirinya, menyempurnakan rukunya, sujudnya, menyempurnakan daripada kusunya, maka solat seperti ini akan keluar putih, membelah langit, dan sampai kepada arsy Allah Ta'ala, mengetuk pintu arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solatnya seperti ini. Tapi barang siapa yang tidak membawa solat seperti ini, tidak khusyuk, rukunya tidak sempurna, dan lain-lainnya tidak sempurna, maka solat seperti ini hanya pada batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menembus langit pun tidak, saudara muliakan Allah Ta'ala. Maka supaya kita sampai kepada amalan seperti ini, zikir yang seperti itu juga, baca Al-Quran yang betul, maka kita perlu belajar, saudara yang muliakan Allah Ta'ala. Belajar ilmu, datang kepada alim-alim ulama yang ada di sekitar kita, belajar daripada bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara solat yang benar, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Pokoknya bagaimana kita menata kehidupan kita dengan ilmu. Kita mau berbuat apa saja dalam kehidupan ini, pergi bertanya kepada alim ulama.
Para sahabat, mereka ketika ingin melakukan sesuatu, mereka akan bertanya dulu pada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman sahabat, seseorang kalau mau masuk menjual di pasar, Pak, itu tidak sembarang, yang penting dia bisa bayar los. Enggak. Maka mereka akan ditrenin dulu. Tahu tidak yang mana halal haram dalam perdagangan? Bagaimana cara menimbang? Bagaimana cara membeli dan bagaimana cara menjual ketika menimbang? Ketika mereka lolos itu, barulah mereka bisa masuk ke dalam pasar. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya bagaimana dalam kehidupan kita, kita ikat dengan ilmu, caranya sering kita bertanya, berdekatan dengan alim ulama. Kita mau acara pernikahan, Pak Kiai, bagaimana cara nikah yang disyariatkan, yang disunnahkan. Kita mau berdagang, Pak Kiai, bagaimana cara berdagang yang benar supaya seluruh aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar, terutama dalam ibadah. Kita datang kepada alim ulama untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Kemudian saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini selain hubungan kepada Allah, ada juga hubungan kepada sesama manusia. Yang intinya ini adalah juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, seluruh makhluk itu adalah keluargaku. Maka barang siapa yang berbuat baik kepada makhlukku, sesungguhnya dia telah berbuat baik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan yang paling harus cepat kita perbaiki dalam kehidupan ini adalah hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia yang paling cepat harus kita perbaiki adalah hubungan dengan keluarga kita, terutama ibu kita. Terutama ibu kita. Karena setelah sholat, ibadah tertinggi apa? Berbuat baik kepada orang tua ibu kita. Baru apa? Jihad. Coba Pak. Ya Rasulullah, saya mau berjihad. Saya mau berjihad ya Rasulullah. Kata seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan apa? Engkau masih punya orang tua. Kau punya orang tua yang sudah tua, yang renta, yang butuh. Engkau ada di sana untuk menemani dia. Kau kembali, itulah jihad fisabilillahmu. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling tinggi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad. Saudara muliakan Allah Ta'ala. Maka hubungan yang cepat harus kita buat adalah hubungan dengan orang tua. Hari ini kadang kita baik sama orang lain, kita baik dengan orang lain, tapi kita lupa baik kepada orang tua kita. Padahal seharusnya di antara kebaikan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berbuat baik kepada orang tua kita. Alim-alim ulama sampaikan, wahai anakku, apabila engkau ingin doa yang makbul, tidak usah engkau datang kepada kiai. Datang kiai penting juga, minta doanya. Datang ke habaib itu penting juga. Tetapi mereka selalu mengingatkan, wali Allah itu ada di rumahmu, doanya lebih cepat dikabulkan daripada kami. Coba. Hari ini Pak, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Kadang kita lupa hubungi orang tua kita. Kadang kita lupa datang kepada orang tua kita. Pak, cara kita menyiksa orang tua itu, apabila terutama ibu, 3 hari kalau dia di kampung kita sudah tidak hubungi dia, itu dia sudah gelisah. Kalau dia di kota sama kita, kita sudah tidak datang 3 hari, dia sudah mulai mencari kita. Itu naluri ibu. 3 hari, paling sedikit seorang anak, kalau orang tuanya masih hidup, hubungi dia. 3 hari kalau dia ada di kota di sini, dia bisa rumah, kunjungi dan datangi dia. Dia tidak butuh dengan uang kita. Dia tidak butuh dengan harta kita. Dia butuh sekarang adalah perhatian kita, bagaimana kita senantiasa dekat dengan dia. Orang tua. Kemudian saudara yang muliakan Allah Ta'ala, memperbaiki hubungan dengan keluarga, terutama istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau rumahnya berdekatan dengan bertetangga denganku di sorga, kata Nabi. Siapa yang mau? Maka kata Nabi, perbaiki akhlakmu dan perbaiki hubunganmu dengan istrimu. Kenapa di sini alim ulama katakan akhlak dan perbaiki hubungan dengan istri itu berpisah? Ada 2 amal. Padahal berbuat baik kepada istri juga akhlak yang tinggi. Ternyata saudara yang muliakan Allah Ta'ala, kadang orang berakhlak baik kepada orang lain. Oh, baik sekali di luar. Tetapi dengan istri dan anaknya, aduh, dia suka marah-marah.
Baiknya di luar, di rumahnya galak sekali. Sehingga saudara muliakan Allah Ta'ala, dua amal ini harus bermasa. Kita bersama orang kita sama istri tidak baik, sama orang kita ini suka kasih uang, sama istri anak kita pelit. Banyak yang begitu, Pak. Banyak yang begitu. Di warkop dia jadi bos, di rumah dia pelit sekali sama istri dan anak-anaknya. Di luar dia senang, bicaranya baik sama orang. Di rumah istri dan anaknya marah-marah terus. Sehingga saudara muliakan Allah Ta'ala, untuk melihat orang itu baik atau tidak, jangan tanya temannya, karena temannya selalu diberikan kopi gratis, selalu diberikan rokok, selalu diberikan makanan. Pasti temannya bilang bagus, bagus, bagus. Tapi untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya orang itu, tanya siapa? Tanya istri dan anaknya, itu yang asli. Sehingga saudara muliakan Allah Ta'ala, banyak sekali ketika orang tuanya meninggal bapaknya, maka istrinya kadang berkata, anaknya kadang berkata, tidak ada yang suka marah-marah. Ya. Tidak ada orang yang suka marah-marah. Tidak ada orang yang suka sembarang dia bilang. Ini hati-hati, Pak, kalau seperti. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, ini penting sekali. Penting sekali memperbaiki hubungan dengan manusia, terutama ibu, keluarga kita. Dan saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain perintah salat, ada sesuatu yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sedih. Dan begitu ketika turun di muka bumi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Wahai Aisyah, mulai hari ini tidak ada lagi istirahat," kemudian menggulung alas tidurnya. Kenapa sahabat Allah Ta'ala ketika dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan umatnya di surga dan neraka. Dan ketika melihat keadaan umatnya di neraka, begitu banyak orang yang tersiksa. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga penting kita masukkan dalam diri kita, bagaimana ada kerisauan memikirkan saudara-saudara kita juga, bagaimana saudara-saudara kita juga menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menjalankan sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat risau, sangat bersedih ketika ada orang yang meninggal, dia belum mengucap la ilaha illallah. Kalau sekarang kita harus bersedih kalau ada orang yang meninggal, dia belum menjalankan ketaatan, terutama menjaga sholat. Maka ini penting sekali dalam pemikiran kita. Semoga apa yang kita musyakarakan Allah Ta'ala berikan kita kepahaman, kekuatan amal, selain ibadah, kita juga senantiasa saling mengedukasi, mengajak untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.